Terkait kejahatan kerah putih, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menetapkan mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka. Sri Wahyuni diduga menerima gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut pada saat menjabat. Ia terbukti menerima 9 miliar rupiah melalui 4 ketua kelompok kerja atau Pokja pengadaan barang dan jasa. Dalam sidang, hakim menyatakan bahwa mantan Bupati Talaut itu terbukti memperkayai diri sendiri. Atas perbuatannya, Sri Wahyuni Maria disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi dan dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Salah satu delik tindak pidana korupsi yang saya bawakan yaitu mengenai pemerasan. Di mana dalam video tersebut terdapat 2 tersangka anggota Polsek Menteng oleh anggota LSM Tameng Perjuangan Rakyat Korupsi atau yang biasa disebut dengan Tampera. Nah, dalam mengungkap kasus ini, petugas menyingsang pelaku diduga melakukan pemerasan di kantor Kementerian Kesehatan. Menjadi suatu pertanyaan bagi kita, kenapa sampai terjadi suatu pemerasan? Yang pertama, yang saya dapatkan dari video itu yaitu menyalahgunakan kekuasaan. Nah, dari mereka menyalahgunakan kekuasaan, di situ mereka ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri, memaksakan orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar atau meminta pembayaran dengan potongan, dan juga mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Nah, dari faktor-faktor itu, maka mereka akan mendapatkan sesuatu dampak, yaitu hukuman penjara. Jadi, menjadi satu pelajaran untuk kita semua, jangan menganggap remeh korupsi. Korupsi dalam hal yang kecil pun jangan pernah kita menyepelekan itu, karena sesuatu tindakan kejahatan yang dilakukan itu adalah tindakan yang salah dan tidak boleh kita lakukan. Kasus penggelapan dalam jabatan. Kasus ini yaitu 2 pegawai BRI menggelapkan uang BRI 6 miliar rupiah. Faktor penggelapan uang BRI 6 miliar rupiah itu karena kedua pegawai mengetahui password atau kata sandi yang terkoneksi dengan cabang BRI. Kedua tersangka menghabiskan uang para nasabah sebesar 6 miliar. Dampaknya adalah jumlah nasabah BRI yang menjadi korban kedua pelaku ini 30 orang. Kasus ini terungkap atas laporan pihak nasabah BRI, karena saldonya berkurang signifikan, bahkan ada yang hingga 0 rupiah. Jasa Keuangan BPK menyerahkan laporan hasil investigasi tentang perhitungan kerugian keuangan negara yakni dalam pemberian fasilitas kredit ke PT Tirta Amarta Botleng. Berdasarkan Kejaksaan Agung mengatakan negara dirugikan 1,8 triliun rupiah. Faktor dari kerugian keuangan negara kasus Bank Mandiri 1,8 triliun adalah pemalsuan dokumen oleh Direktur PT TAP yang dimana hitungan pokoknya sebesar 1,4 triliun ditambah dengan bunga dan denda senilai sekitar 400 miliar sehingga total kerugian negara mencapai sekitar 1,8 triliun. Dampak dari kasus ini adalah negara mengalami kerugian keuangan sebesar 1,8 triliun dan dampak dari kasus PT TAP ini tentu memberi kontribusi, tetapi dampak bagi Bank Mandiri secara global atau nasional tidak terlalu besar. Baru-baru ini beredar video seorang pria diduga mengalami aksi kecurangan saat mengisi bahan bakar di SPBU daerah Tangerang. Dalam video berdurasi 1 menit itu memperlihatkan rekaman pemilik kendaraan yang kesal lantaran diduga menjadi korban kecurangan di pom bensin tersebut. Adapun faktor penyebab pegawai SPBU melakukan kecurangan adalah pindahnya pelanggan kepada pom bensin lain yang jaraknya sekitar 3 km dan beberapa tahun belakangan yang pelanggannya mulai berkurang. Dampaknya adalah telah membuat pelanggan atau masyarakat umum rugi dan merasa kecewa, serta berdampak juga pada dirinya sendiri seperti di PHK dan merugikan pom bensin tempat dia bekerja. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 8 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi, dugaan suap pengaturan paket proyek infrastruktur, PUPR, dan proyek Dinas Pendidikan tahun anggaran 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Faktor yang terjadi kasus suap proyek di Langkat yaitu kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. Dampak korupsi yang ditimbulkan dari kasus suap proyek di Langkat yaitu negara mengalami kerugian keuangan sejumlah 786 juta rupiah.